saya bilang prestasi ya, karena hanya itu saja yang saya catat, dia berani bicara. Kalian pesta pora, kita yang cuci piring. Ya dia bicara pun pelit gitu loh. Banyak kecipratan untuk jabatan-jabatan. Salam ngopi ringan. Di studio hari ini sudah hadir seorang aktivis muda. Beliau sangat konsen dengan isu-isu politik, isu-isu hukum, baik yang skala nasional maupun beragam isu yang berkembang di daerah kelahirannya di Nusa Tenggara Timur. Kita sapa Bung Nesta. Selamat datang di Ngopi Ringan. Selamat. Apa kabar Bung Nesta? Baik, keren. Baik, terima kasih Bung Nesta sudah. Keren, apa kabar? Luar biasa baik. Mantap. Sudah meluangkan waktu ya, mau ngisi di Ngopi Ringan. Kesibukannya apa sekarang Bung Nesta? Kesibukannya selain kerja ya berusaha untuk menyelesaikan kuliah juga. Oke. Ya, saya pantau di platform media sosial Bung Nesta memang hari-hari ini sedang sibuk ya dengan aktivitas kerja juga menyelesaikan pendidikannya gitu. Nah, Bung Nesta ini sempat seperjuangan dengan saya di bangku kuliah di Sekolah Tinggi Filsafat Negara angkatan tahun 2009 ya. Kaget juga ya. Sekarang penampilannya luar biasa ya. Udah pakai peci segala. Apa maksudnya nih Bung Nesta? Ya, saya pakai peci karena beberapa ya ada tokoh yang saya kagumin. Yang pertama Soekarno, yang kedua ada ya kita bilang juga ya semacam ya bapak angkat juga ya, Mas Bondan Gunawan. Itu kan selalu kalau ada acara pakai peci. Udah nyaman ya pakai peci ya sekarang ya. Iya, dan memang ini simbol nasional ya. Nasional itu. Peci itu. Jadi ya semangat perjuangan juga gitu. Simbol perlawanan juga sebenarnya kan kalau kita mau telusuri dari sejarahnya itu. Kalau Bung Nesta jarang ketemu teman-teman seangkatan, ketika nanti lihat video ini pasti kaget kayak saya Bung Nesta. Oke Bung Nesta, saya mau dengar tesis awalmu tentang demokrasi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini soal Gubernur NTT. Di beberapa kesempatan kita ngobrol, Bung Nesta selalu mengatakan bahwa demokrasi NTT itu adalah litani omong kosong gitu ya. Ini menarik Bung Nesta. Saya mau dengar deh sebagai prolog, sebagai pernyataan awal gitu atas tesis ini gitu. Ini menarik gitu. Terkait dengan tesis ini, saya mau menyampaikan bahwa titik tolak pertama adalah kita berkaca dari pemerintahan sebelumnya. Untuk konteks pilkada NTT dalam arti pada salam ngopi ringan. Di studio hari ini sudah hadir seorang aktivis muda. Beliau sangat konsen dengan isu-isu politik, isu-isu hukum, baik yang skala nasional maupun beragam isu yang berkembang di daerah kelahirannya di Nusa Tenggara Timur. Kita sapa Bung Nesta. Selamat datang di Ngopi Ringan. Selamat. Apa kabar Bung Nesta? Baik, keren. Baik, terima kasih Bung Nesta sudah. Keren, apa kabar? Luar biasa baik. Mantap. Sudah meluangkan waktu ya, mau ngisi di Ngopi Ringan. Kesibukannya apa sekarang Bung Nesta? Kesibukannya selain kerja ya berusaha untuk menyelesaikan kuliah juga. Ya, saya pantau di platform media sosial Bung Nesta memang hari-hari ini sedang sibuk ya dengan aktivitas kerja juga menyelesaikan pendidikannya gitu. Nah, Bung Nesta ini sempat seperjuangan dengan saya di bangku kuliah di Sekolah Tinggi Filsafat Negara angkatan tahun 2009 ya. Kaget juga ya. Sekarang penampilannya luar biasa ya. Udah pakai peci segala. Apa maksudnya nih Bung Nesta? Ya, saya pakai peci karena beberapa ya ada tokoh yang saya kagumin. Yang pertama Soekarno, yang kedua ada ya kita bilang juga ya semacam ya bapak angkat juga ya, Mas Bondan Gunawan. Itu kan selalu kalau ada acara pakai peci. Udah nyaman ya pakai peci ya sekarang ya. Iya, dan memang ini simbol nasional ya. Nasional itu. Peci itu. Jadi ya semangat perjuangan juga gitu. Simbol perlawanan juga sebenarnya kan kalau kita mau telusuri dari sejarahnya itu. Kalau Bung Nesta jarang ketemu teman-teman seangkatan, ketika nanti lihat video ini pasti kaget kayak saya Bung Nesta. Oke Bung Nesta, saya mau dengar tesis awalmu tentang demokrasi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini soal
Gubernur NTT. Di beberapa kesempatan kita ngobrol, Bung Nesta selalu mengatakan bahwa demokrasi NTT itu adalah litani omong kosong gitu ya. Ini menarik Bung Nesta. Saya mau dengar deh sebagai prolog, sebagai pernyataan awal gitu atas tesis ini gitu. Ini menarik gitu. Terkait dengan tesis ini, saya mau menyampaikan bahwa titik tolak pertama adalah kita berkaca dari pemerintahan sebelumnya. Oke. Untuk konteks pilkada NTT. Dalam arti pada konsultasi sebelumnya di tahun 2014 ya. 2014 itu kan ada beberapa ya. Ada Pak Victor yang maju, ada Pak Beni kalau nggak salah, ada Pak siapa lagi yang akhirnya dipenjara karena kasus korupsi, akhirnya wakilnya Ibu Emi, terus kalau nggak salah juga waktu itu dari Gerindra Pak mantan itu dari 2014 atau 2014 yang periode lalu, akhirnya yang dimenangkan oleh paket Victor Bung Tilu Laiskodat dan Yosef Naisoi. Berarti 2019 titik tolak dari situ. Dalam arti bahwa dalam pertarungan waktu itu penuh dengan bagaimana mengubar janji politik. Janji politik yang mana kita lihat waktu itu akhirnya kan yang jadi pemenangnya itu kan Victor Laiskodat waktu itu. Akhirnya Victor menjabat sebagai gubernur. Titik tolaknya kita melihat janji kampanye dan realisasi janji kampanye itu. Realisasi apa tidak? Nah mungkin bisa disebut ya yang kemudian menjadi barometer gitu ya, janji-janji omong kosong itu gitu, Nesta. Dalam arti itu kan bagaimana retorika dalam kampanye waktu itu. Saya mencatat kurang lebih ada 4 hal yang menjadi janji kampanye waktu itu. Seingat saya, pertama itu 1.000 mahasiswa NTT akan dikirim ke luar negeri. Nah, itu kan dahsyat sekali. Kalau 1.000 orang NTT mahasiswa NTT itu dikirim ke luar negeri, itu berarti kan dampak perubahan terhadap tidak saja pendidikan, tetapi ya mungkin juga sumber daya manusia di NTT itu kan ya sangat dahsyat. Artinya kalau dari 2019 dikirim, kalau kita hitung waktu normal 4 tahun, mereka mesti udah bekerja 1 tahun ya, kurang lebih lah. Terus yang kedua apa bisa? 1.000 lapangan pekerjaan. Tapi kita sekarang masih 3T ya, wilayah 3T. Banyak yang masih ngantri untuk ya bagaimana berusaha untuk jadi PNS, dan ya kalau enggak ya honorer kan. Di mana 1.000 lapangan pekerjaan itu dijanjikan. Terus soal menjadikan moke seperti sake. Artinya moke ini kan benar-benar jadikan satu komoditi bisnis lah. Ya bahwa terlepas dari ada kritik karena itu miras, tetapi bahwa ya itu pun tidak membantu para orang-orang NTT yang mengiris tuak dan menjadikan tuak itu sebagai diolah jadi moke gitu kan. Itu kan juga nggak berdampak gitu. Mau dilegalkan ini. Mau dilegalkan ya juga tidak terrealisasi. Terus ya soal rumah sakit apung. Rumah sakit apung. Yang keempat ya. Terus dalam janji kampanye itu kan ide kemajuan selalu didengung-dengungkan. Kalau saya jadi mau membawa NTT ini tidak hanya bersaing dengan provinsi-provinsi yang ada di NTT, provinsi-provinsi yang ada di Indonesia, tetapi bersaing dengan negara tetangga. Itu kan ide kemajuan yang sangat luar biasa sekali. Yang disampaikan Victor saat itu ya. Waktu itu, dan memang dalam beberapa kesempatan itu kan gubernur yang lalu itu kan menilai bahwa orang NTT ya maaf ya waktu itu ya orang yang banyak makan, orang tertinggal, bahkan ada kata bodoh. Ya beberapa yang saya baca juga ketika ada masalah, ketika Alfred Baun mengkritik kebijakan gubernur, ada kata keluar lagi itu bahasa Dawan ya, namkak, namoy namkak gitu juga. Tenganga itu kan. Ya tenganga itu kan. Jadi artinya sama dengan bodoh gitu artinya. Saya kurang paham ya, tapi ya maksudnya mungkin lebih tenganga itu kan berarti kan diam dan ya mendengarkan aja, nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Dari yang kita bisa telusuri dari kampanye terus ke pemerintahan 5 tahun sampai selesai,
kita kan bisa menilai ini. Oke. Apa-apa yang sudah berhasil dan apa-apa yang belum. Tetapi rupanya saya mengambil kesimpulan bahwa tidak ada satupun yang realisasi. Artinya disclaimer dulu, ini kesimpulannya by data ya. Artinya Bung Nesta ini punya data gitu ya, untuk kemudian sampai pada kesimpulan itu gitu. Ya kesimpulan itu, dan kita juga lihat di permukaan juga mana 1.000 orang NTT yang ini. Oke. Dari rumah sakit apung mana gitu kan. Dari 4 janji tadi ya. Janji tadi. Terus dalam masa pemerintahan. Oke, bahwa dalam pemerintahan Victor ada pandemi COVID-19 kan. Mungkin itu juga mempengaruhi jalannya pemerintahan. Tetapi juga catatan saya ada beberapa kasus kriminalisasi. Ya kriminalisasi ini kan artinya bahwa ada orang-orang yang kritis. Yang kritis terhadap penguasa ya pemerintahan. Yang dikriminalisasi. Ada Alfred Baun. Ketika mengkritiki soal APBD. Terus wartawan almarhum. Bung Fabi Latuan. Waktu itu dia mengkritik keras soal PT Flobamor. Satu lagi kalau terkait dengan kasus Besi Paya, saudara Nikodemus Manao. Terus dalam perjalanan waktu juga ya, saya juga mencatat ini sebenarnya yang menjadi konsen saya juga dan teman-teman di Jakarta terkait kasus di Bank NTT. Ya, saya perhatikan itu banyak. Kasus di Bank NTT ini menarik dalam arti bahwa di tahun 2001 atau 2002, kalau tidak salah sekitar itu, OJK mengeluarkan peraturan yang menyatakan bahwa ya bank-bank itu harus memenuhi persyaratan modal inti 3 triliun. Waktu itu Bank NTT masih kurang lah dalam. Itu berlaku semua bank ya. Semua bank. 3 triliun. 3 triliun minimal modal minimum. Terus waktu itu yang menjabat sebagai Dirut Bank NTT itu Pak Ishak Edward. Pak Ishak Edward itu waktu itu kalau tidak salah baru 6 bulan menjabat. Terus dia diganti oleh Pak Dirut Alex Riwokaho. Ketika mengganti itu kan alasannya adalah dia mencari orang yang bisa kerja. Bisa kerja dan bisa memenuhi modal inti 3 triliun ini. Itu tahun berapa itu? Kalau tidak salah di tahun 2000 atau 2001. Ya sekitar itulah. Dan waktu itu Pak Ishak Edward pun baru 6 bulan, belum setahun. Dipaksa untuk diganti dengan Alex Riwokaho. Alex Riwokaho. Di sini juga saya menilai ya Pak Ishak ini dizolimin. Ya seolah-olah Pak Ishak ini nggak bisa kerja. Betul. Yang diganti tadi ya. Yang diganti. Tetapi dalam perjalanan waktu, kita lihat sendiri bahwa ya memang Alex Riwokaho ini diduga juga ya orang yang bermasalah. Ada kasus di Sumba. Ada kasus di MTN. Yang itu masuk juga dalam LHP BPK. Dan sampai hari ini pun teman-teman di Jakarta teriak terus, tetapi kan Kejaksaan Tinggi Kupang dia. KPK juga dia. Ketika mengganti dari Ishak Edward ke Alex Riwokaho, rupanya juga tidak terpenuhi modal inti 3 triliun itu. Ketika sudah pemindahan itu. Modal inti 3 triliun itu tidak terpenuhi. Dan bahkan ketika paripurna itu semacam pernyataan gubernur waktu itu memberi perlindungan terhadap Dirut Bank NTT ini agar jangan dipanggil sama DPRD. Jadi dia melindungi sekali. Dari? Ya dari pemanggilan DPR. Yang melindungi siapa tadi? Ya gubernur sebelumnya. Terus baru di saat pejabat gubernur, saya lupa namanya, baru diganti itu Alex Riwokaho itu. Lupa namanya yang sebelumnya itu, yang PJ sebelumnya. Artinya raport dia juga sebelum diganti tidak memenuhi ekspektasi yang sudah dibicarakan, target yang diinginkan Victor juga kan ya? Ya, dan menarik bahwa Pak Ishak ini juga melakukan gugatan. Gugatan di pengadilan terhadap Bank NTT. Dan ya pengadilan memenangkan Pak
Pak Ishak. Oke. Nah, itu kan menarik dalam arti bahwa wah ternyata dia juga memilih orang yang salah gitu. Oke. Yang dalam bayangan bisa bekerja dengan baik, Iya. rupanya juga tidak memenuhi target gitu. Dan malahan ya kita bilang ya ini kok dilindungi sekali gitu. Gitu ya. Ada apa gitu. Ya? Oke. Dan permasalahan di Bank NTT ini kan permasalahannya banyak. Oke. Dugaan-dugaan korupsi yang sebenarnya juga diteriakan dari teman-teman di Jakarta. Selain kasus MTN ada juga kasus take over kredit fiktif ya. Budi Mas Budi Nusa take over dari Bank Arta Graha. Oke. Terus ada juga ya kasus di Surabaya yang belum selesai. Bank NTT ini seolah-olah dijadikan sapi perah. Dalam arti sapi perah ini. Ya terkait dan demokrasi lagi ya 3 kriminalisasi tadi. Terus ada dugaan kasus korupsi Waika Lampu itu kerapu, kasus pembudayaan kerapu. Terus ada lagi juga kasus dugaan korupsi bansos itu. Berikutnya juga kasus ya PT Flobamor itu. Yang akhirnya ketika almarhum Fabila Tuhan itu setelah meminta keterangan di kantor Flobamora, PT Flobamora, keluar dari situ dia langsung dihajar sama orang. Ya, ramainya juga kasus itu dan sampai hari ini juga belum ditangkap pelaku-pelakunya itu. Jadi ada dugaan bahwa gubernur sebelumnya itu membungkam orang-orang untuk kritis, orang-orang yang mau bersuara atas nama kebenaran. Ya kita lihat hari ini apakah beliau mau maju lagi? Ini kan sebuah apakah dia sadar diri bahwa dia nggak terpilih pertama, ataukah memang dia disuruh jangan maju? Artinya kesimpulan Bang Nesta ini di Bung Victor sebenarnya dia sebagai petahana kalau dia maju ya. Iya, petahana. Dia nggak maju ini karena dia evaluasi satu itu positifnya. Ya, kesadaran diri bahwa dia karena begini, ketika waktu itu pemilihan DPR RI, itu kan beliau juga nomor 2. Nomor satunya itu yang terpilih kan ya. Nomor satunya itu Ibu Ratu Wula. Yang dari Sumba ya. Dari Sumba. Seiring berjalan waktu ya Ibu Ratu Wula ini mengundurkan diri, agak ajaib juga. Ini dugaan kita antara ancaman atau iming-iming ini. Kan gitu kan. Bung Nesta itu deretan persoalan yang terjadi ya di 5 tahun yang sudah berlalu gitu. Saat ini kita sedang dalam gegap gempita menyongsong kontestasi yang kemudian akan menentukan nakoda baru untuk NTT gitu 5 tahun ke depan di November mendatang gitu. Tentu ada hal yang mau dikatakan oleh Bung Nesta kenapa kemudian Bung Nesta sungguh-sungguh mau menyoroti rentetan persoalan itu gitu. Apa yang mau ditarik dari sana Bung Nesta itu untuk konteks Pilkada November mendatang. Kan sekarang ada 3 calon. 3 calon itu dan didukung oleh banyak partai. Pasangan Pak Melki Lakalena sama Pak Joni Asadoma. Yang kedua itu dari PDIP, PDIP itu kalau tidak salah dengan Hanura ya. Betul. Hanura itu Bung Ansi Lema sama Ibu Jen. Yang ketiga itu ada Purnawirawan kalau tidak salah ya, Purnawirawan Pak Simon Petrus Kamlasi. Dengan Andre Garut. Kalau secara prima facie ya. Kesan pertama ya memang mereka ini adalah orang-orang atau kader-kader yang berprestasi dari NTT. Tetapi pertanyaan yang kita harus lebih dalam lagi ya. Ini mereka melayani kepentingan siapa? Menarik ya. Ketiga calon ini mau melayani kepentingan siapa? Siapa yang mau yang dilihat oleh Bung Nesta di sini? Siapanya ini? Dugaan saya bahwa saya potong karena kan yang pasti dalam tradisi pilkada seperti ini tesis besar yang digaungkan ya mereka maju untuk kepentingan masyarakat NTT itu kan ya. Semua calon kepala daerah dimanapun pasti yang digaungkan adalah kehadiran mereka untuk melayani kepentingan masyarakat
daerah di mana mereka memimpin. Ya, nah pasti. ini menarik tadi kan pertanyaannya untuk kepentingan siapa? Emang siapa lagi Bung Nesta gitu? Iya, dalam arti bahwa rakyat NTT rakyat yang mana. Oke. Yang kedua ini kan kita omong politik. Oke. Dalam arti bahwa apakah Ya. mereka ini menjadi boneka Oke. politisi-politisi yang ada di Senayan? Oke. Pertanyaan kita begitu. Oke. Karena kita lihat kedekatan demi kedekatan. Dalam arti bahwa kalau kita berkaca dari 5 tahun yang lalu ya, Ya. dengan sejumlah problem yang ditinggalkan, Oke. problem akut ya, Oke. di Bank NTT juga seperti itu. Termasuk ya Bang EDT ya. Dan memang ya, dan belum selesai itu kan. Ya, oke. Terus ya bagaimana itu ada kasus juga terkait kontraktor. Oke, Nah, oke, itu oke. terkait juga ya kasus dugaan korupsi. Ya. Nah, Bung Nesta kan si calon-calon ini kan akan mengatakan, ya itu kan problem 5 tahun lalu, bukan masalah saya gitu. Justru Ya, itu oke. kita bisa mengukur dari kedekatan-kedekatan itu. Oke, hubungan-hubungan Hubungan-hubungan kedekatan emosional, kedekatan partai, politik. antara calon dan pemimpin sebelumnya gitu Iya. tentunya ya. Sederhananya begini saya mau katakan. Dari 3 calon ini, siapa yang berbicara dengan keras soal kasus-kasus yang terjadi di Bank NTT? Oke. Yang terkait dengan kasus-kasus kriminalisasi wartawan dan aktivis. Oke. Terkait kasus di Bank NTT, semua pada diam kok. Oke, sejauh ini belum didengar ya? Belum ada, padahal ya Bank NTT itu kan Gubernur NTT menjadi pemegang saham pengendali. Pengendali ya? Artinya 3 orang ini salah satunya kan pasti akan menjadi gubernur ya. Oke, betul. Siapapun itu. Ya. Posisi penting sebagai pemegang saham pengendali artinya dia juga bertanggung jawab menyelesaikan masalah-masalah sebelumnya yang terjadi. Oke. Pertanyaannya adalah beranikah mereka membongkar kasus-kasus dugaan korupsi yang ada di Bank NTT? Ya. Pertama, yang kedua, beranikah mereka untuk ya gerbong-gerbong yang bermasalah ini dibereskan dong? Oke. Artinya sejauh ini belum pernah mencuat ke publik ya komitmen mereka untuk kesana Tidak ada. gitu. Malahan kita hanya lihat bagaimana itu di media sosial ya, lebih pada ya bagaimana kedekatan masyarakat, lebih pada menyentuh empati. Oke. Nah, tetapi bahwa ya kita titik tolaknya kalau dari Bank NTT ya apa nih solusinya? Apalagi Oke. kita lebih jauh lagi ke PT Flobamor. Oke. Jangan sampai Bank NTT dan BUMD yang lain tetap menjadi dalam tanda kutip sapi perahan untuk penguasa gubernur NTT yang menjabat. Nah, siapapun itu. Oke. Jadi 3 orang ini nggak bunyi, Pak. Oke. Nggak pernah bicara Nggak ini. pernah bunyi. Oke. Itu Artinya yang kita pertama. tunggu ini karena spare waktu untuk Kita tunggu. kampanye menjelang November masih ada ini. Ya sebenarnya kan gerbong-gerbong yang bermasalah di Bank NTT kan harus diberesin. Oke. Ya kita bisa sebut nama-namanya, tetapi bahwa bagaimana memulihkan Bank NTT ini. Tapi kan mereka belum dilantik ini bos. Memang belum dilantik, tetapi kan bahwa kita bisa nilai dari bagaimana perhatiannya mereka. Oke. Dalam arti kalau kita melihat Pak Ansi sama Pak Melki ini kan Ya. anggota DPR RI. Ya. Mereka Artinya mereka tahu lah pasti ya. tahu lah masalah ini. Oke, ini menarik. Kalau sorry minta maaf, tetapi untuk Pak SPK Simon Petrus Kamlasi dan kebetulan itu kan dia dari Nasdem ya. Ya. Saya pikir agak berat meyakini bahwa beliau meyakini pemilih ya. bukan bahwa meyakinin Pak Petrus ini Ya. benar-benar akan membersihkan masalah-masalah di Ya. Bank NTT ini. Atau masalah-masalah yang ada di Ya karena NTT. sebelumnya kan ya dari mohon maaf Gubernur NTT sebelumnya dari Partai Man. Oke. Meninggal karena masalah seperti ini. Artinya kan juga dalam tanda kutip ya bunuh diri juga. Karena masalah yang ditinggalkan sama partai sebelumnya. Oke. Belum lagi ya kita menilai hari ini dalam 5 tahun terakhir lah anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara NTT Timur ya. semua kan pada diam. Oke. Siapa yang berani mampu lawan gubernur sebelumnya? Oke. Terkait kasus di Bank NTT ada satu anggota DPRD Provinsi NTT dari fraksi PKB. Ya. Kalau tidak salah namanya Yohanes Rumung ya. Ya. Nah, itu yang sempat agak getol, tapi kan tergilas juga. Oke. Memang ada dugaan bahwa bungkamnya anggota DPRD
Provinsi NTT karena dugaannya ya tunjangan mereka dinaikin dalam APBD itu. Jadi semua pada diam. Oke, sebelum kita pindah ke pertanyaan berikut, kita boleh dong ngopi ya. Ini ngopi ringan loh ya. Ini materinya waduh keren banget Bung Nesta. Aduh. Kopi Manggarai atau kopi Bejawa ini? Ini kopi dari Sumatera ini. Oke. Jadi menarik Bung Nesta ya bahwa NTT hari ini memang juga masih di daftar wilayah 3T gitu ya. Artinya banyak indikasi yang kemudian sebuah wilayah itu, sebuah daerah itu divonis sebagai wilayah tertinggal ya, digolongkan sebagai daerah 3T gitu ya, termasuk NTT itu. Tadi sangat luar biasa, sangat jelas gitu dibuka oleh Bung Nesta soal persoalan, bahkan itu luput menurut saya ya di dalam kemeriahan menyambut kampanye dari calon ini, luput persoalan-persoalan itu dari catatan kritis masyarakat. Orang seperti terhipnotis dengan janji-janji baru gitu ya kan, gitu. Nah, Bung Nesta melihat tadi sempat singgung sih, Bung Nesta sendiri bahkan pesimis gitu bahwa 3 calon ini akan berani gitu ya menyelesaikan persoalan-persoalan ini. Nah, tapi ada satu pernyataan Bung Nesta tadi bahwa memang mereka adalah sejauh ini di rapor masyarakat NTT ya. Mereka putra-putra NTT yang berprestasi gitu. Nah, tetapi kan kembali lagi bahwa melayani kepentingan siapa, ini kan pertanyaan besar bahwa kan di atas mereka ya ada bohir lagi nggak? Ya betul. Karena siapa yang akan mendukung mereka, mulai dari pendanaan kah? Nah, itu kan memang masih hal-hal yang kita juga belum dapatkan informasi yang jelas dan clear. Hanya baru berupa dugaan-dugaan dan akhirnya kita merumuskan dalam pertanyaan melayani kepentingan siapa, gitu kan? Oke, Bung Nesta, kalau kita berselancar di media sosial yang ada di Nusa Tenggara Timur, khususnya di akun-akun ketiga calon ini ya, memang lumayan terbuka di sana. Mereka mau mengatakan kami siap memperhatikan kehidupan petani, nelayan, apalah yang lain segala-galanya. Seberapa optimis Bung Nesta? Kalau saya kembali lagi membandingkan dengan 5 tahun sebelumnya, makanya titik tolongnya 5 tahun sebelumnya itu kan iya sangat luar biasa. Yang sama ya. Dan itu kan menghipnotis banyak orang untuk ya ini sudah nih. Ini sudah nih, tidak lain lagi. Tidak boleh pilih yang lain. Dan kalau misalnya kita bilang dalam bahasa visi misi, ya bahasa kan normatif, mewujudkan, mensejahterakan, menciptakan dan segala macam. Tetapi bagaimana ini benar-benar dikawal? 5 tahun ini kan waktu yang juga tidak panjang. Dan memang ya selain juga mereka punya program yang memang harus dipastikan keberhasilannya, dan memang juga ya pasti ada pertarungan politik di situ. Dalam arti kan kepentingan politik ya. Iya, kebijakan itu kan selalu ada. Pertarungan kebijakan. Harusnya ada penyeimbangnya dari DPRD kan. Tetapi kalau DPRD-nya pun diam dan tidak kritis seperti yang sebelumnya, ya bisa jadi ya yang jelek-jelek itu terjadi dan semuanya diam. Bung Nesta adalah seorang aktivis ya. Saya melabel dirimu aktivis ya, karena saya sering memantau gitu ya. Kalau Anda itu ya, artinya ada keberanian di sana dan saya sangat apresiasi itu. Butuh itu ya anak-anak muda saat ini, khusus anak-anak muda NT gitu untuk bersuara gitu ya. Jernihkan suara itu, jangan sampai terkooptasi oleh kepentingan orang-orang tertentu gitu. Nah, Bung Nesta tentu punya harapan ini ya. Kira langkah apa sih Bung Nesta gitu yang mesti ditempuh oleh 3 calon ini supaya kesannya tidak hanya mengumbar janji manis tadi gitu, dengan bertumpuknya persoalan yang ditinggalkan oleh pemerintahan sebelumnya gitu. Ya saya pikir harus lebih konkret. Dalam arti bahwa 100 hari akan buat apa? Dalam arti itu 100 hari, setahun, 2 tahun, 3 tahun, itu kan harus ada perencanaan yang jelas ya. Sejauh mana para calon-calon ini menginventaris masalah-masalah di NTT dan konkret untuk bagaimana menyelesaikannya. Ya, kita pun sadar bahwa dalam jangka waktu 5 tahun ini tidak semua masalah bisa terselesaikan. Minimal bahwa memperbaiki peringkat lah dari stunting yang peringkat ke berapa ya, mungkin kita memperbaiki ya bukan dari
ya juru kunci lagi stunting mungkin. Terus tentang terkait kemiskinan, terkait dengan korupsi. Karena NTT juga termasuk kalau tidak salah peringkat 1 atau kedua provinsi terkorup di Indonesia. Stunting, kemiskinan, pendidikan juga kemiskinan. Itu harus ya bagaimana memperbaiki posisi. Ya saya pikir sih masalah stunting ya harusnya ada hal terobosan gitu. Ya mungkin sempat dilakukan terobosan oleh gubernur yang lalu pembudidayaan daun kelor, tapi itu kan gimana ceritanya? Apakah berhasil atau ya enggak? Terus masalah garam, ya fortifikasi garam gitu kan. Terus ya pemenuhan gizi untuk masyarakat. Terus ya kalau untuk ya kasus korupsi ini kan sebenarnya banyak di NTT. Ya banyak juga yang tidak terselesaikan di kejaksaan. Di NTT sana ada tinggi. Bung Nesta, kan tadi titik tolak itu melihat kemudian mungkin kemudian menjadi bahan pertimbangan untuk memilih nakoda baru ini ya adalah masa kepemimpinan 5 tahun sebelumnya gitu. Apakah kemudian Bung Nesta mau mengatakan bahwa calon-calon yang saat ini sedang berjuang ya merebut hati masyarakat di sana tidak punya atau tidak melakukan mitigasi persoalan yang lebih komprehensif, lebih real gitu sehingga kemudian bisa merumuskan perencanaan ke depan atau gimana? Kadang-kadang itu terlewati dengan proses politik yang ya bagaimana mencari wakil, bagaimana bagaimana koalisi segala macam gitu kan? Bahkan cari uang juga ya? Cari dana untuk kampanye kan. Jadi ya itu harusnya kan dari awal siapa yang punya tim yang paling siap untuk merumuskan itu. Dalam arti bahwa benar-benar tim sukses yang tidak hanya membantu untuk memenangkan, tetapi sebelum memenangkan mereka juga punya inventaris masalah. Terus bagaimana juga ya setelah kekuasaan diperoleh apa nih kerja konkret yang harus ini. Ya dalam arti apa perbaikan-perbaikan yang memang harus dilakukan untuk perubahan yang signifikan untuk masyarakat di NTT. Nah, karena ini catatan lagi nih. Yang sebelumnya itu kan tim-tim suksesnya kan juga banyak kecipratan untuk jabatan-jabatan di posisi-posisi tertentu juga dan memang itu juga tidak membantu untuk bagaimana pembangunan dan perkembangan NTT. Ya contohnya aja ya PT Flobamor gitu seberapa jauh membantu kemajuan di NTT ya kalau kita mau itu kan juga ya tim sukses juga kalau kita mau terbuka gitu. Nah, Bung Nesta terkait ini bukankah itu lumrah di dalam politik? Lumrah. Ya nggak apa-apa, tapi maksudnya tim sukses yang benar-benar ya memang bekerja punya kualitas itu. Jangan sampai yang nggak punya kualitas menduduki posisi yang sebenarnya tidak harus di situ. Dalam arti kan bahwa ya kita pahami bahwa ya namanya gerbong, namanya pasukan atau misalnya itu memang itu hal yang lumrah bagi saya. Dalam arti mereka sama-sama berjuang untuk pemenangan. Ya bukan untuk mencari makan atau enggak, tapi maksudnya ini ada visi apa gitu sehingga tim sukses itu sama kepala daerah punya visi yang sejalan, akhirnya mereka terus bersama untuk mewujudkan itu. Ya tim sukses kan nggak hanya memenangkan tetapi punya visi yang sama dengan calon pemimpin itu sehingga mereka bekerja membantu pemimpin yang terpilih untuk mewujudkan visi misi dan kerja konkret itu. Sejauh pengamatan Bung Nesta, sebenarnya sejauh mana sih keterlibatan partisipasi masyarakat lokal, masyarakat NTT dan juga teristimewa DPRD Nusa Tenggara Timur gitu dalam kemudian mengontrol kerja eksekutif ini di Nusa Tenggara Timur? Kalau saya sih nggak berharap banyak terhadap anggota DPRD Provinsi NTT ya. Yang saya katakan tadi ya seingat saya ada satu kader partai PKB yang ya bersuara untuk masalah ya tergilas juga. Nah, yang ke depan Bung Nesta yang sekarang sudah ya komposisinya kan tidak jauh berbeda. Contoh nih, mohon maaf. Ketua DPRD Provinsi NTT tahun
periode sebelumnya Bu Emy Lomleni kan. Yeah, okay. Itu kan kader partai PDI Perjuangan. Yeah. Ya, kita tahu bahwa PDI Perjuangan Marhaen, ideologi Marhaen dan ya bantengnya itu kan. Tetapi suara kritis pun tidak ada. Saya mencatat, saya pribadi ya. Prestasi paling luar biasa dari Ibu Emy ini ketika dugaan kasus pelanggaran protokoler kesehatan di Semau. Itu ya kalau tidak salah acara PKAD kalau tidak salah itu disponsori oleh Bang NTT waktu itu ya sampai terekspos juga di TV nasional bahwa itu ada acara ya rame-rame lah itu. Akhirnya di situ juga teman-teman aktivis Jakarta COVID saat itu kan ya. Juga melapor di di kalau tidak salah di Kementerian Dalam Negeri juga waktu itu. Prestasi terbesar ketika kejadian itu, setelah selesai kejadian itu, Bu Emy punya pernyataan itu juga. Ini saya bilang prestasi ya karena hanya itu saja yang saya catat dia berani bicara. Apa pernyataannya? Kalian pesta pora, kita yang cuci piring. Hanya itu saja prestasi Ibu Emy sebagai ketua DPRD. Sebagai ketua DPRD, ya dia bicara pun pelit gitu loh. Jarang dia bicara. Dia bicara hanya itu yang dalam menit. Jarang bicara tapi banyak bekerja ya Bu Nesta. Atau enggak juga? Ya kalau anggota DPR itu kan memang harus bicara. Karena dia harus menjalankan fungsi kontrolnya. Dia harus mengawasi pemerintahan. Bukan ya dia bekerjanya ya fungsi DPR itu ya mengawasi jalannya pemerintahan. Artinya dia harus bicara ya. Dia harus bicara dan ya memang harus juga mengambil jarak dengan pemerintahan agar juga kontrolnya ada. Ini nggak ada kontrol terkait juga kasus di Besipai yang merupakan dapilnya Ibu Emy juga. Ibu Emy juga tidak banyak berbicara. Di sana juga ada Ibu Ince Sayuna dari Golkar juga, kasus Besipai juga nggak bersuara gitu kan. Jadi itu diam semua. Siapa yang kita bisa harapkan? Ya kita harapkan pertama dari aktivis wartawan. Wartawan ya kalau wartawan pada periode sebelumnya kasusnya Bung almarhum Fabila Tuan itu kan sampai kriminalisasi, dipukulin sampai hari ini pun pelakunya belum tertangkap dan ya kita juga tidak bisa menyelidiki lebih jauh siapa aktor intelektualnya itu. Tetapi bahwa dugaan kuat kita bahwa ada tangan-tangan dari kekuasaan untuk kriminalisasi ini, dugaan kuat ya. Ya tidak ada alasan orang-orang itu melakukan kekerasan terhadap almarhum kecuali ada yang meminta dengan iming-iming. Nah, jadi itu dugaan kita dan sampai hari ini pelakunya belum tertangkap. Bebas ya. Artinya litani persoalan ini Bung Nesta, saya menduga masyarakat NTT juga sesungguhnya udah paham gitu ya. Akhirnya kan dalam beberapa diskusi juga dengan kelompok Dinosaur Tenggor, udahlah pemilihan kepala daerah ini aktivitas politik 5 tahunan aja, yang penting ada gitu ya. Formalitas seperti formalitas. Nah, menurut Bung Nesta ini strategi apa sih yang kemudian hendak dan harus dilakukan oleh calon-calon baru ini sehingga kepercayaan masyarakat itu bisa didapat kembali gitu. Hari ini kita nggak bisa pungkiri bahwa semua litani omong kosong ini disadari juga loh oleh masyarakat di sana di Nusa Tenggara Timur, bahkan termasuk ya dalam skop yang lebih besar di daerah-daerah lain gitu. Biar kepercayaan itu bisa didapat kembali, langkah apa yang mesti diambil ini yang dilakukan oleh calon-calon ini Bung Nesta? Tidak hanya sekedar visi dan misi, tapi seperti yang saya katakan tadi bahwa ada masalah-masalah yang ditinggalkan oleh pemerintahan sebelumnya. Dan pemerintahan sebelumnya masih punya taji dan pengaruh terhadap 3 calon ini. Terhadap kemungkinan dugaan ada. Makanya saya bertanya tadi, untuk kepentingan siapa? Apakah untuk kepentingan politisi-politisi yang ada di Senayan? Ya pemerintahan sebelumnya dengan pasangannya kan juga kuat di sini kan. Dan secara kedekatan saya menilai dan menduga bahwa 3 calon ini sebenarnya juga dekat dengan sebelumnya gitu loh. Berjarak enggak juga. Kalau kita mau bilang dari lah Pak yang dari Nasdem ya kita udah tahu itu dari Nasdem. Tetapi Pak Melki sendiri di situ ada
calon wakilnya Pak Joni Asadoma. Yeah. Punya kedekatan yang dengan pemerintah sebelumnya. Okay. Serius bisa nggak? Okay. Pertanyaan untuk menyelesaikan masalah di Bank NTT. Bank NTT dulu aja lah. Okay. Apakah memang hanya diam aja gitu kan? Yeah. Padahal ini jenderal polisi. Oke. Bung Nesta, mungkin ini juga sebagai closing statement dari Bung Nesta gitu ya. Beri satu pernyataan gitu ya, khusus buat masyarakat NTT yang notabene sebagai pemilih nanti gitu ya, calon pemilih untuk pemimpin baru di Nusa Tenggara gitu. Apa yang mereka mesti lakukan dan harus seperti apa itu, Bung Nesta? Silakan Bung Nesta. Agak susah ya. Agak susah. Kenapa agak susah? Karena tetap bahwa di satu sisi bahwa popularitas, kesederhanaan, ke apa ya, sifat yang sahaja ini kan selalu ditampilkan oleh calon-calon nih. Dekat dengan kaum miskin, kaum ini apa namanya orang sederhana. Itu semuanya. Ya kadang-kadang saya melihat itu semu gitu kan. Dan itu kan ditampilin dalam video-video kedekatan peluk. Tidak penting itu. Bukan tidak penting, tetapi bahwa itu penting untuk bagaimana oh iya ternyata dekat dengan masyarakat kecil ya. Tetapi apakah ketika memerintah nanti program itu terrealisasi apa enggak? Itu yang penting. Itu yang penting. Di satu sisi ya anggota DPRD juga bukan menjadi apa ya kelompok-kelompok kritis juga. Aktivis wartawan juga terkait dengan wartawan juga hanya sedikit yang ya punya posisi yang seperti almarhum Fabila Tuan. Ya contoh sederhana ya, bahwa ketika ketika pemberitaan soal Bank NTT itu, Bank NTT dapat sertifikat ini, dapat dapat penghargaan ini, cek di media-media lokal di NTT sana ya. Tetapi kan tetap ujung-ujungnya kan modal inti 3 triliun nggak terpenuhi. Jadi kalau misalnya saya hanya mau meminta bahwa bagaimana lebih jelas dan clear aja apa yang dilakukan dalam kurun waktu 100 hari semacam itu. Apa perda-perda yang mungkin akan digodok dan penting untuk sebuah perubahan yang lebih mengena ke masyarakat. Lebih pada merinci 1 tahun itu 365 hari. Dikali 5 tahun berarti kan sekitar 1.500-an hari itu kan harus buat apa gitu. Jangan sampai juga di tengah jalan ya mungkin karena mentok nggak punya perencanaan tiba-tiba ya udah kita buat ini nih buat sesuatu yang tidak direncanakan juga gitu kan. Itu malah fatal. Jadi bagaimana kalau saya sih sebenarnya 3 calon ini adalah putra-putra NTT yang berprestasi. Tetapi pesan saya bahwa ya jangan melayani kepentingan penguasa, tetapi layanilah kepentingan masyarakat di NTT dengan serius, dengan baik, dengan sepenuh hati, bahwa harus melepaskan diri dalam tegangan-tegangan kepentingan penguasa di Senayan ini. Harus clear jelas bahwa layanilah masyarakat. Jadi clear juga soal hal-hal konkret, apa-apa saja yang harus dikerjakan dan apa-apa yang dikerjakan pun dengan tujuan untuk mengatasi masalah apa. Itu kan juga akan lebih terperinci, lebih mengena dan ya lebih fokus daripada mengeluarkan retorika. Tapi ya akhirnya ya di tengah pemerintahan juga nggak tahu mau buat apa, jadi fokus gitu. Akhirnya semacam tadi Gubernur NTT dan Itani omong kosong, semuanya akhirnya jadi omong kosong aja gitu. Akhirnya nanti NTT nanti Tuhan tolong. Iya nanti Tuhan tolong dari ya semua pada ya kalau kita bilang ya mulut manis kan gitu kan, apalagi omong kosong gitu. Jadi harus bagaimana, saya sih ya memang kita bisa menilai kedekatan dengan gubernur sebelumnya dan kita mungkin juga memberikan pertanyaan yang juga meragukan mereka ini yang harus memastikan kan 3 calon ini. Ya mungkin ya kalau masyarakat ada teman-teman yang mendengar podcast ini ya mungkin juga ya udah bertanyalah kepada 3 calon ini apa rencana mereka terkait Bank NTT dan PT Flubamor. Itu yang bagi saya real. Beranikah dia membersihkan gerbong-gerbong yang bermasalah di Bank NTT itu? Tanyalah kepada 3 calon ini. Terus mungkin terkait dengan demokrasi, apakah 3 calon ini bisa dikritik ketika dia memerintah? Siap terima kritikan nggak? Siap terima kritikan atau tidak?
jangan sampai ada yang kritik dikriminalisasi. Oke. Dia menerima kritik atau tidak? 3 calon ini. Artinya harus sungguh-sungguh membuka Harus ruang dialog ya. Dialog. Dalam Pun demokrasi. bahwa ya minimal jangan dikriminalisasi lah. Oke. Hmm. Oke. Yang ketiga ya mungkin terkait ya penegakan hukum juga, kasus-kasus dugaan korupsi itu kan juga memang harus diselesaikan. Oke. Saya pikir dia 2 itu dulu, berani menyelesaikan masalah-masalah di Bank NTT. Oke. Berani dikritik apa enggak? Oke. Nah, karena ini terkait dengan yang sebelumnya juga. Kalau kita cerita lagi masalah, banyak masalah, tapi cukup 2 ini. Pastikan bahwa 3 calon ini berani untuk menyelesaikan masalah-masalah di Bank NTT. Dan sekarang kondisinya Bank NTT ini kan melakukan kredit usaha bersama dengan Bank DKI Jakarta ya. Jadi kadang-kadang kita juga agak sedikit joke bahwa Bank NTT ini semacam kayak Bank DKI Jakarta cabang NTT gitu kan. Oke. Bagaimana pride-nya kita orang NTT yang memiliki Bank NTT ini dikembalikan gitu loh bahwa karena di sini ada untuk penyetoran modal itu kan sumbernya juga ada juga dari APBD kan. Dan itu bagaimana pertanggungjawabannya. Ya kita mau supaya kasus di Bank NTT ini bisa selesai dari kasus di Surabaya, kasus MTN, kasus kredit fiktif segala macam. Pastikan benar bahwa mereka ini berani terima kritik, berani terbuka untuk berdiskusi, untuk mempertanggungjawabkan kebijakan, peraturan atau apapun yang mereka kerjakan selama menjadi gubernur NTT. Itu 2 hal itu yang bagi saya penting, dan tambahan lagi kalau mungkin akan lebih real lagi bagaimana desak mereka untuk melakukan sesuatu dengan lebih rinci ketika mereka berkuasa 100 hari, 1 tahun, apa yang dibuat. Terima kasih Bung Nesta. Yang terhormat Nyonya dan tuan-tuan calon pemimpin Nusa Tenggara Timur, Bung Nesta sebagai wakil masyarakat NTT juga sangat menunggu komitmen kalian, ketegasan kalian untuk menyelesaikan persoalan-persoalan konkret real yang ditinggalkan oleh pemimpin sebelumnya. Itu yang ditunggu oleh masyarakat NTT, yang kemudian mungkin bisa menjadi bahan pertimbangan masyarakat NTT untuk memilih di antara kalian itu. Komitmen dan keberanian kalian untuk menyentuh persoalan-persoalan yang ditinggalkan itu, yang terbengkelai, yang tidak diselesaikan. Teristimewa persoalan yang ada di Bank Nusa Tenggara Timur. Demikian, salam ngopi ringan.